Apa yang membuat motor dapat bergerak? Ya, benar sekali. Motor dapat bergerak karena ada bensin. Pembakaran bensin dalam mesin motor menghasilkan karbon dioksida dan uap air yang kemudian dilepas melalui knalpot sehingga knalpot terasa panas. Pembakaran bensin juga menghasilkan energi yang membuat motor dapat bergerak. Lalu, apakah energi yang dihasilkan ini dapat diukur? Tentu, energi ini dapat diukur. Mari kita pelajari sama-sama dalam pembelajaran termokimia. Termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi panas atau kalor suatu zat yang terjadi selama reaksi. Kalor atau yang biasa dilambangkan dengan Ki adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dalam termokimia dikenal hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah sesuatu yang kita pelajari atau kita amati. Lingkungan adalah segala sesuatu yang membatasi sistem atau segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Suatu sistem dapat menyerap energi dari lingkungan atau melepaskan energi ke lingkungan. Contoh sistem dan lingkungan. Misal pada pembakaran kayu bakar, di mana yang menjadi sistem adalah kayu bakarnya, sedangkan lingkungan adalah udara di sekitar perapiannya. Pada saat kayu dibakar, sistem melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga jika kita berada di sekitar perapian, maka tubuh kita akan terasa panas. Berbeda hal ketika kita sedang meminum es boba dalam gelas. Yang menjadi sistem adalah coklat, susu, boba, es yang ada di dalam gelas. Sedangkan lingkungannya adalah gelas dan udara di sekitar. Pada es boba, sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Itulah sebabnya ketika memegang gelas berisi es, tangan kita akan terasa dingin. Jenis-jenis sistem. 1. Sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak mengizinkan perpindahan massa melalui batas sistem. 2. Sistem terbuka, yaitu sistem yang mengizinkan perpindahan massa melalui batas sistem. Ketiga, sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak mengizinkan perpindahan massa maupun perpindahan energi melalui batas sistem. Contoh, ketika kamu meminum kopi yang hangat yang diletakkan dalam gelas terbuka, gelasnya akan terasa panas. Kemudian ada uap air yang keluar. Maka sistem ini disebut sistem terbuka. Kedua, misalkan kopi tersebut ditutup gelasnya, maka gelasnya akan terasa hangat
namun tidak ada uap yang keluar. Maka sistem ini disebut sistem tertutup. Yang ketiga, misalkan kalian memasukkan kopi hangat ke dalam termos. Termos tidak akan terasa hangat dan juga tidak ada uap air yang keluar. Maka sistem ini disebut sistem terisolasi. Entalpi. Entalpi adalah jumlah energi yang tersimpan dalam suatu zat pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Entalpi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi. Pada setiap reaksi kimia selalu disertai dengan perubahan entalpi atau dilambangkan dengan delta H. Perubahan entalpi merupakan selisih antara entalpi hasil reaksi dan entalpi pereaksi. Misal, pada reaksi A menghasilkan B, maka perubahan entalpinya dapat ditulis sebagai entalpi B dikurang entalpi A. Reaksi endoterm, yaitu reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Reaksi ini ditandai dengan perubahan suhu pada lingkungan yang turun. Entalpi pereaksi akan lebih kecil dibandingkan entalpi hasil reaksinya, sehingga perubahan entalpi akan bernilai positif. Contoh reaksi endoterm, yaitu reaksi antara barium hidroksida dan kristal amonium klorida dengan penambahan beberapa tetes air. Yang kedua, reaksi antara amonium tiosianat dan barium hidroksida dekahidrat. Yang ketiga, misalkan pada kompres es instan, yaitu kompres yang digunakan untuk mengobati cedera pada saat olahraga. Ketika seorang atlet cedera, kakinya akan bengkak atau bagian tubuh yang cedera akan bengkak. Di sini terjadi penyempitan pembuluh darah. Untuk mengembalikan pembuluh darah ke keadaan normal, maka digunakanlah es instan ini yang berfungsi untuk menyerap panas pada daerah yang cedera sehingga pembuluh darah akan kembali ke keadaan normal. Reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Pada reaksi ini, suhu lingkungan akan naik. Entalpi pereaksi biasanya lebih tinggi daripada entalpi hasil reaksi, sehingga perubahan entalpi akan bernilai negatif. Contoh reaksi eksoterm. Pembakaran propana untuk mengembangkan balon udara agar bisa terbang. Yang kedua, pembakaran metana yang digunakan untuk bahan bakar. Yang ketiga, misalnya penggunaan kaleng panas otomatis atau penghangat tangan yang digunakan pada saat suhu dingin. Diagram tingkat energi. Diagram energi reaksi menggambarkan perubahan energi selama suatu reaksi kimia. Diagram ini menunjukkan energi reaktan, energi produk, dan energi aktivasi.